Itu dari mbahnya dulu memang pernah dia itu katanya pernah pesan kepada anak cucu. Pokoknya ada yang masuk apa termasuk masjid itu. Seandainya lokasi sini mau dibuat bau masjid, tanah yang di situ kalau mau digunakan sebagai masjid, tolong diserahkan. Sebelum peristiwa memang pindah betul itu. Iya. Karena merasa mendapat pesan dari mbahnya itu ada pelebaran. Makanya. Tidak paham. Jadi sekarang apa namanya sekarang berarti dia tuh itu berubah ya wakafnya ya. Dirubah ganti untuk Muhammadiyah itu. Punya Yang kedua. yang kedua. Kalau kita nggak boleh bukti Pak. Kita nggak boleh Kita tidak ada bukti tertulisnya, tapi kita hanya menyaksikan waktu ada serah terima dari Muhammadiyah. dari Muhammadiyah. di masjid itu. Ya, Berarti dibuat upacara. Saya ya, Kira-kira. ada artinya para pewakil datang, orang-orang Muhammadiyah datang dari wilayah, datang dari daerah datang. Hanya masjid itu kan dibangun bukan oleh Muhammadiyah, ya, dan bukan dibangun oleh para ulama itu sendiri, tapi dibangun oleh seluruh komponen masyarakat. Kemudian yang terakhir kalau yang perubahan wakaf itu tahun 2023. Ya, Yang terakhir langsung situ ya. Ya, Oke, boleh Pak. Sekarang Kita mulai? Kita mulai? Enggak, kita fokus ke prosedural. Jadi mereka ini kok bisa tanah wakaf keluar milik. Jadi lebih kepada pleasure ke BPN. Kita cerita BPN bisa Pak ya, ini Pak. Nyebut nama BPN bisa Pak. Ya nggak apa-apa. Itu organisasi kayak gini. Targetnya kan kalau ini kan targetnya supaya bagaimana ada solusinya saya. Ya. Itu target awalnya kan. Jadi gini, mereka berharap BPN ini ngambil kebijakan bagaimana ini diselesaikan. Karena jelas di sini secara teknis, prosedural, BPN ini nggak turun. tapi indikasinya sebenarnya mereka ini sedang kerja lah. Mereka ini diam-diam. Jadi ketika kami kemarin ketemu Bupati, kemudian BPN ditelepon, PJ Lurah kami ditelepon, nah kemudian BPN ini ketemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di wilayah. Nah mereka berapa kali yang bertemu. Nah kemudian yang kita heran dari wilayah itu sempat nanya kepada kita, loh kok FPN ini kok nggak diundang gitu. Terus saya tanya sama penanggung jawab yang mengurusi masalah sengketa ini, katanya kok kamu nggak diundang gitu. Nah dia beralasan bertahap gitu, undang ini dulu, undang ini dulu. Tapi itu sudah sekarang hampir 1 bulan, jadi 2 bulan. Ya. Jadi memang ada indikasi kalau kita kendali ya, kita ini tadi dibiarin, kemudian ada indikasi memang mereka akan balik nama dengan diam-diam, tapi masih indikasi. Cuma kita dari dekat ini memang mau nagih gitu. Oh gitu. Sertifikat berapa sertifikat? Tahun 2018. ya tahun 2018. Nah, cerita tentang terbitnya sertifikat itu waktu kita bertemu dengan kasus ICS termasuk sebelum itu dari sekdes itu alasannya pada saat itu kalau penerbitan sertifikat masjid itu tidak bisa melalui PTSL kalau penerbitan sertifikat wakaf maka katanya kata mereka itu misalnya itu pakai nama pribadi kata BPN-nya itu katanya mereka kita belum mengetahui kebenaran ini Pak ya. Nah kemudian maka diajukanlah nama si Setiolog ini sebagai pengaju perubahan dari tanah mas itu jadi SHM pribadi. Nah padahal Pak
tak otentik itu kan sudah selesai Pak, melalui kemenang sudah selesai. Malah itu yang benar itu kan secara hukumnya, prosedurnya. Benar formil kan yang benar. Tapi ketika melalui PTSL secara formil kan tidak benar karena PTSL itu tidak mengakomodir penerbitan sertifikat masjid. Akhirnya akal-akalan pakai sertifikat pribadi ini malah menjadi permasalahan hukum gitu di sini. Kejadian begitu waktu kita di kantor desa itu dapat penjelasan seperti itu. Kalau sifatnya sementara, kenapa ini dari 2018 sudah 2025 tidak ada yang mengarah kepada pembenaran dari akta surat SAM itu kan nggak ada. Malah pindah ke Muhammadiyah. Tapi ada kemungkinan dari BPN itu bohong. Apa? Artinya dengan mengatakan nggak bisa kalau itu bentuknya masih corona itu orang karena di desa tetangga itu Pak, saya tanya sama corona pada PTSL tahun 2018 itu dia cerita desa kami ini juga disertifikatkan semua masjid, kemudian balai desa, kemudian puskes, sekolah itu semuanya dan itu pakai nama masyarakat desa bukan nama pribadi. Tapi di kampung kita musola dan masjid itu pakai nama pribadi. Yang gini Pak, mungkin ya nanti kita ini punya apa? Sebenarnya program-program acuan pertama itu kan menentukan administrasi masalah pesanan. Itu sasaran utama itu adalah sama-sama yang bersangkutan dengan sosial keagamaan sebenarnya. Baru akan masyarakat. Gitu. Kalau alasan waktu itu bahasanya nggak bisa, itu bohong. Sebenarnya alasan-alasan. Ya ini yang menjadi pokok persoalan kan adalah ini jelas ada tanah wakaf masjid. Surat wakafnya ada di 2012 ya. Dan itu memang untuk masyarakat. Yang menjadi persoalan tiba-tiba ada sertifikat hak milik di atas tanah wakaf itu kan jadi masalah ya. Kok bisa? Karena dari data yang dapat itu ada nomor sertifikatnya berapa nomornya? 01 atas nama Saputra. Nah, kalau kita bicara prosedur ini nggak mungkin bisa terjadi. Kenapa? BPN itu harus mengukur tanahnya dulu. Setiap ada orang hak milik atau hak apapun juga, mereka harus turun ke lokasi kan? Ya. Untuk penentuan batas, pertama batas. Kalau mereka turun dan melihat ada masjid masih macet, nah ini artinya berindikasi kuat BPN musyawarah tidak turun ke lokasi. Kan itu yang dikeluarkan oleh masyarakat. Tapi sampai hari ini reaksi dari BPN nggak jelas, nggak tegas kan? Karena tidak ada masalah. Nggak ada itu peruntukannya itu nggak ada. Iya Pak, yang jadi masalah kan itu. Kalau dia tanah wakaf, sertifikat wakaf, maksudnya kan? Kan ada aturannya itu. Tapi kok keluar sertifikat hak milik? Saya khawatir di tempat-tempat lain juga terjadi ini. Kan gitu kan? Kita berharap ini jadi perhatian BPN saat Lampung bersama penawaran. Kenapa? Terlalu begini gitu. Sampai waktu Bupati datang di telepon itu dia sampai bilang itu Pak ini sampai ke pengadilan dan sampai Pak. Gitu ya? Itu ketua BPN yang Bupati kita bersama. Jadi yang jadi persoalan oleh masyarakat, kenapa jadi hak milik itu? Gitu kan? Ya. Saya mau balik ya. Ya. Pertama memang yang kedua itu kan ada indikasi. Itu kan ada wakaf kedua yang diserahkan ke organisasi keagamaan. Indikasinya, tapi berdasarkan bukti otentik dengan penyerahan dan biosaksinya, nanti kan ada di situ, itu kan ada perubahan dan pelanggaran yang serius. Pertama, namanya kalau wakaf itu kan jelas. Bila wakaf itu sudah diserahkan, itu kan putus hubungan. Saya itu putus hubungan.
tidak lagi mempunyai hak. Nah, sudah diwakilkan ke masyarakat 2000 kan gitu. Nah, 2018 itu terjadi penyalahan hukum, penyalahgunaan hukum sehingga terbuka SHM. Nah, setelah terbuka SHM itu ada lagi pelanggaran hukum lagi. Ada perubahan ikrar wakaf lagi ke wakaf ke seseorang atau sekelompok orang untuk organisasi agama. Jadi di sini dalam permasalahan ini saya lihat itu adalah pelanggaran hukum secara bertahap dilakukan berulang-ulang. Pertama dikelola 2018, yang kedua pelanggaran hukum terjadi nanti di 2023. Intinya itu Pak. Jelas yang menjadi persoalan pokok yang ringkasnya ini jelas tanah wakaf masjid. Ya, kalau sudah diwakafkan berarti kan tidak ada kepemilikan pribadi. Nah, gitu. Tapi bagaimana mungkin kemudian ada terhadap tanah wakaf masjid itu mungkin sertifikat hak milik atas nama Sediono Sakro, padahal Sediono Sakro tak punya hubungan dengan tanah itu kan? Wakaf bukan, iya kan? Di sini persoalan pokoknya. Dan benar kita katakan di akhirnya ada kesalahan berlanjut. Ya kan? Ini dilimpahkan kepada sebuah organisasi keagamaan. Masalah lagi, tapi masalah bagaimana mungkin BPN Musyawarah bisa menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Sediono Sakro pada secara faktual itu adalah tanah pelanggan. Nah di sini BPN ya tanggung jawab bagaimana menyelesaikannya. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena kalau dia bicara prosedur hukum panjang lagi ceritanya. Jadi alibi kan gitu. Padahal masyarakat sudah dipisahkan. Itu persoalannya. Kita minta BPN tegas, bereskan ini. Karena kalau kita bicara prosedur, ya BPN yang salah. Sebab terindikasi kuat ketika ini proses, mereka tidak tahu turun ke lapangan. Ya kan? Padahal menurut PP 2497 tentang pendaftaran tanah, BPN harus turun melihat lokasi, menentukan batas untuk terbitnya surat hukum. Kalau dari pengajunya itu ada nilai-nilai pelanggaran hukum Pak? Ya saya sih bukan sujud, ya ini sebuah rencana kejahatan, sebuah pemufakatan jahat. Mau menghilangkan hak, kan itu menghilangkan hak. Ya, bukan ke BPN. Iya, BPN meneruskan pengajuannya. Kalau BPN ini sesuai prosedur ini akan terjadi, tidak akan terbit SHM. Kan gitu. Sebenarnya para desa. Kalau kita nggak tahu lah, pengumuman itu kita nggak tahu kan. Tapi kita itu, dan kayak awal di tempat lain terjadi yang sama. Dan bisa dikatakan BPN Musyawarah itu ada arogansi juga. Tapi sertifikat itu kan blanko, tinggal diisi, tinggal yang jadi. Nah, saya kira itu yang sangat kita sesalkan ya. Kita berharap deh, ini jadi perhatian serius BPN Pusat, BPN Lampung atas kinerja BPN Musyawarah ini. Ini sangat meresahkan loh. Dan indikasinya setelah mereka desak masyarakat ini justru mau menghilangkan jejak Muhammadiyah. Iya, mau menghilangkan jejak. Itu dihapus lambang Muhammadiyah itu. Yang dihapus, kemudian di pelangku dihapus. Itu setelah terjadi penolakan dari masyarakat itu. Iya. Karena masyarakat pernah mengajukan dari terkait mas perubahan sertifikat. Belum. Ya belum ketemu sertifikatnya Mas. Tahu ada nomornya tapi belum ada sertifikat. Orangnya sudah ini ketemu. Dia masih sembunyikan. Jadi belum ada bahan. Ya Ini kan yang jadi masalah gini, kalau sertifikat itu mau dirubah itu secara dasar hukumnya kan nggak bisa. Iya.
udah nyusahin. BPN selalu begitu, kalau nggak puas, silakan gugat. Yang kita harapkan mestinya ini nggak terjadi. Kalau BPN itu bekerja sesuai prosedur. Nah kalau sudah terjadi gini, kan nyusahin orang. Nah dia kami secara hukum bisa lewat digugat di Petun. Tapi kita kan perubahan. Waiting for connection. Ada belum ada kan? Tapi kalau saya lihat ya, kalau di Pelton itu kan kita mau kita 30 hari Bluetooth connected. bisa edit, lalu kita bisa cari betul kalau memang itu ada masalah. Sedangkan ini waktu kan udah lama. Berarti secara formilnya itu kan gugur. Bukan perdata. Iya. PM, pada Petun. Nah, kalau kita mengajukan perubahan keberatan, itu kan biasanya 5 tahun. Sedangkan perlu waktu, ini udah 7 tahun. Berarti secara hukum itu sudah punya kekuatan hukum tetap, gitu kan. Nah, solusinya ini cuma satu. Ya kalau memang mau mediasi, pemilih sekarang SAPM itu melibatkan masyarakat. Itu solusi satu. Yang solusi kedua ya pengadilan. Nah, sebetulnya BPN bisa. Kalau sudah jelas ini kesalahan, BPN musyawarah mengajukan permohonan pembatalan ke BPN pusat. Bisa internal mereka, tidak mesti pengadilan. Karena mereka yang menerbitkan, mereka itu yang berhak membatalkan. Tapi yang membatalkan itu pusat. Bukan itu dikasih waktu. Coba sebentar ya, kita Nah, itu bisa dikalahkan. pemahaman ini wakaf ya coba ya. Wakaf ya. Coba dengerin ya. Mencabut atau menarik kembali wakaf setelah diikrarkan adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Wakif, orang yang mewakafkan, dianggap telah melepaskan hak kepemilikan atas harta benda yang diwakafkan sehingga tidak dapat meminta kembali hartanya. Penjelasan lebih lanjut. 1. Hak kepemilikan terlepaskan. Setelah wakaf diikrarkan, harta benda yang diwakafkan menjadi milik wakaf, bukan lagi milik wakif. 2. Larangan menarik kembali. Wakif tidak dapat menarik kembali harta wakaf yang telah diikrarkan. Ahli waris juga tidak memiliki hak untuk meminta kembali harta wakaf tersebut. 3. Hukum wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum yang menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. 4. Ketentuan hukum wakaf. Harta benda yang sudah diwakafkan tidak dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan dalam bentuk lainnya. 5. UU Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara tegas menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. 6. Pendapat ulama. Kebanyakan ulama, mazhab Syafi'i dan Maliki, sepakat bahwa harta wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat ditarik kembali. Dan 7. Pengecualian. Ada beberapa pengecualian yang diperbolehkan oleh sebagian ulama, seperti penggantian aset wakaf yang rusak atau tidak sesuai dengan tujuan wakaf, namun ini memerlukan izin dari hakim dan memenuhi syarat tertentu. Respons hari mungkin berisi kesalahan. Untuk mendapatkan saran hukum, hubungi Pro. Kalau dari itu ada wakaf nggak boleh dialihkan lagi ya. Artinya wakaf yang sudah diserahkan kepada masyarakat. Nah, ini jadi tafsir ya memang. Diserahkan kepada masyarakat. Harusnya diserahkan ke masyarakat itu kan. Kenapa ini dialihkan lagi? Antaranya ya wakafnya wakifnya wakif pengganti ya. Iya, pakai ganti. Wakif pengganti kan, wakif aslinya. Bukan, pakai 2002 itu nadirnya itu ini si Pak Prabowo. Dan yang terakhir ini kan kita nggak lihat Pak. Jadi kita nggak bisa berubah. Jadi secara singkatnya gitu ya. Ini kita lihat dulu kan banyak antara ini tapi singkat lebih paham ya. Jadi kalau memang mau dirubah misalnya dari wakaf yang apa namanya tadi dari yang perubahan terus dirubah lagi itu kan harus ada pengadilan di hakim kan. Ini faktanya enggak ya? Itu kan jadi persyaratan untuk penerbitan sertifikat jadi kembali itu ya. Padahal itu harusnya perubahan itu sisi hakim ya. Nah, itu menurut undang-undang. Oke, nanti gimana? Jadi siapa yang kira-kira bisa ini pelan-pelan jelas dan
aja, jangan terlalu panjang gitu. Yang dari riwayatnya tadi, riwayat itu kelahirkan terus kemudian setelah itu Enggak, kita gini Pak, kok kan dari kasusnya. Tapi kita mau fokus, ini masyarakat bertanya-tanya, kok bisa muncul sertifikat ahli akhirnya ada ini ya, Muhammadiyah ya itu pusatnya di Jogja ya. kalau pribadi gitu. Nah ini persoalan serius. Gimana? Siap? Siap ya? Diatur dulu Pak, nanti yang acara Enggak, saya yang kontrol. Di situ yang kontrol. mungkin gini Pak, nanti dalam pembicaraan itu supaya tidak didominasi oleh ya secara personal itu mungkin ya diatur dari satu-satu untuk ibu. Nah, ini sudah direkam ini. Yang sekarang tinggal forwardnya di sini. Saya hanya mau menyampaikan ini ada persoalan tanah wakaf masjid itu bisa diterbitkan sebagai hak milik dengan musyawarah. Nah nanti Mas Agus cerita singkat aja, betul. Jadi gini. Wah terlalu luas. Tapi yang tidak prinsip bisa, cuma yang mengajukan yang nggak pas. Kenapa? Yang mengajukan kenapa kok bisa berubah apa namanya perubahan wakaf itu dari yang tadi untuk masyarakat kalau untuk pemilik. Tapi kalau yang masyarakat yang mengajukan ya nggak bisa itu. Ya artinya setelah ini di video, dia juga kan masyarakat menilai ini ada fakta loh. BPN musyawarah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf Masyarakat itu yang mau dimaukan itu. Ini nanti disinggung oleh narasumber, Pak itu boleh jadi prosedurnya nggak jalan. Karena sesuai prosedur BPN harus turun lapangan. Kalau BPN melihat ada tanah masjid, macet ini, kan gitu. Dan kok bisa terbit, berarti kan nggak turun. Nah, gitu. Oke, singkat aja. Ini apa adanya aja Pak ya? Hah? Apa adanya aja? Iya, kayak asa. Maksudnya gini Mas Agus, tidak melebar kemana-mana. Oh, enggak usah. Maksudnya gini, wakaf 2012 kalau terjadi perubahan secara otentik di 2018 melalui program atas nama pribadi. Itu ada intinya. Nah nanti di situ kan dikembangkan intinya kok BPN bisa. Ya, Kan itu. itu sebenarnya. Jadi seakan-akan kita nih kok bisa ya? BPN kok bisa mengeluarkan itu. Ini kan nyentil BPN sebetulnya. Ya. Oke? Siap ya? Nah kalau nanti ketika ini mau kita tangani, kita dalamin. Ini riwayatnya gini, riwayat Bapak itu dari tahun 1960. Di sini yang jadi masalah ada wakil pengganti ya. Waktu wakaf tahun 80 itu belum dalam bentuk akte. Dan tahun 2012 itu ada oleh wakil pengganti yaitu anak kandungnya. Nah itu waktu itu hanya untuk penegasan bahwa itu memang wakaf itu serahkan kepada masyarakat. Jadi Bapak Haji. nanti kalau bicara wakaf biar nggak mulai bagaimana. Fokus aja ke surat wakaf yang ada. Yang 2012. Ini nama ini wakaf. Yang ada datanya. Iya. Tetapi kemudian kok bisa Apa itu? sertifikat ahli Nongol. atas nama Sugiono Putro. Nanti pelebarannya baru ke prosedural di DPR. Itu nama ahli. Wah ini berarti prosedurnya ada masalah. Memang pada saat kita menghadap BPN itu kita belum ada apa ya namanya dugaan. Kita harapannya itu atas nama masjid itu bisa diberikan sehingga untuk proses pengembalian dari Muhammadiyah ke masyarakat itu sudah berdasarkan SHM ini sertifikat wakafnya itu sudah atas nama masjid. Ternyata enggak waktu itu Begini loh. Jadi kami ini mau lapor, mau konsultasi. Di desa kami ini kan ada tanah wakaf masjid. Tanah masjid ini. Wakafnya ini. Kalau kami itu tanah wakaf masjid atas nama ini. Tapi kemudian belakangan kami baru tahu atas tanah wakaf itu sudah terbit sertifikat hak milik atas nama pribadi. Nah, itu aja. Kami mau nanya nih, kok bisa begini? Nah, itu aja. Nanti pelebarannya ke berapa menit Pak? 5 menit? Ya 10 menit cukup. Oh, 10 menit ya panjang Pak ya. 10 menit cukup. Jadi ini Mas, kita bahas 2012. Iya. Siapa wakafnya?
Dia pasang kunci Ini itu. sudah connect Pak ya? Duduk situ. Waduh, Terus perwakilan masyarakat Belum bicara. berat ini. Data 2002. Dua lah sama Mas Adi. bukan orang pendata, sama aja wis belum muncul kan kuat tadi. Ayo, ya, satu menit. Belum bicara kan? Iya, Ini ketua masalah ini ketua FPN ini Pak, ini penanggung jawab aslinya.